teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembangunan pertanian di Indonesia. Pembangunan pertanian adalah proses sistematis yang bertujuan untuk mengubah dan memajukan sektor pertanian dari kondisi tradisional menjadi kondisi yang lebih maju, produktif, dan berkelanjutan. Tapi saat ini, pembangunan pertanian di Indonesia dihadapkan pada dilema krusial. Bagaimana meningkatkan produksi pangan untuk populasi yang terus bertambah tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang? Jawabannya terletak pada pembangunan pertanian berkelanjutan, sustainable agriculture, sebuah konsep yang melampaui fokus tunggal pada hasil panen. Konsep ini berdiri di atas 3 pilar utama, ekonomi, lingkungan, dan sosial. 1. Secara ekonomi, pembangunan pertanian berkelanjutan berupaya keras untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal ini dicapai melalui penguatan agribisnis, di mana petani didorong untuk tidak hanya menjual hasil mentah, tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, kelembagaan petani seperti koperasi diperkuat, memberikan mereka akses lebih mudah ke permodalan, seperti kur pertanian, dan memutus rantai distribusi yang panjang, sehingga harga jual di tingkat petani lebih menguntungkan. 2. Dari sisi lingkungan, pembangunan berkelanjutan menuntut praktik bertani yang ramah bumi. Penerapan pertanian organik dan praktik pertanian terpadu menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk dan pestisida kimia. Contoh implementasi yang masif adalah konservasi lahan melalui terasering di daerah pegunungan dan penggunaan irigasi cerdas untuk efisiensi air, memastikan bahwa sumber daya tanah dan air tetap produktif di masa depan. 3. Di sosial, fokus pada pemberdayaan sumber daya manusia. Inisiatif seperti sekolah lapang dan program petani milenial menjadi kunci untuk menarik generasi muda, melatih mereka dalam teknologi pertanian modern, misalnya penggunaan drone untuk pemetaan dan penyemprotan, dan menjadikan profesi petani sebagai karir yang menjanjikan dan dihargai. Strateginya, pemerintah berfokus pada pendekatan terpadu. 1. Modernisasi, penggunaan teknologi, alat mesin pertanian, alsintan, drone, pertanian presisi, dan inovasi benih unggul. 2. Pengembangan kawasan, penerapan pendekatan kawasan, food estate, dan korporasi petani untuk efisiensi produksi berskala besar. 3. SDM, mendorong generasi petani muda melalui pendidikan dan pendampingan, serta memperkuat peran penyuluh. 4. Infrastruktur, perbaikan dan pembangunan irigasi, serta penyediaan sarana produksi, pupuk bersubsidi. Tantangan utama itu: 1. Alih fungsi lahan, berkurangnya lahan. 2. Pertanian produktif. Dampak iklim, ancaman kekeringan atau banjir akibat perubahan iklim. 3. Populasi petani, masalah penuaan petani dan minimnya minat generasi muda. Solusi untuk mengatasi tantangan ini memerlukan adopsi cepat teknologi presisi, pengembangan varietas unggul tahan iklim, serta dukungan regulasi yang kuat. Selanjutnya, pembangunan ekonomi memiliki tujuan seperti: 1. Mencapai ketahanan dan kemandirian pangan. 2. Meningkatkan kesejahteraan petani. 3. Meningkatkan produksi dan produktivitas. 4. Mewujudkan pertanian maju, mandiri, dan modern. 5. Memperkuat sistem agribisnis hulu hilir. Kesimpulannya, pembangunan pertanian yang berkelanjutan adalah investasi jangka panjang. Dengan fokus pada sinergi antara kesejahteraan petani, perlindungan lingkungan, dan adopsi inovasi, Indonesia dapat mewujudkan kedaulatan pangan yang tangguh dan lestari. Natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Mahanaku di Samarkand. Inilah sistem irigasi modern, di mana penggunaan air akan lebih efektif dan lebih hemat.